Termasuk abang, termasuk Kayapas. Matius 26 nomor 3. Jelas sekali Kayapas berunding dengan imam-imam yang lain, dengan ahli Taurat yang lain. Mereka kemudian bersepakat menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Gitu. Coba Anda baca. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Penglihatan dari Tuhan. Justru itu Bang Suma yang saya bilang. Gini Bang Suma, yang saya koreksi tadi bahwa pertanyaan yang relevan tuh sebenarnya di situ Bang Suma, bahwa kenapa Kayafas ini kan orang jahat, ya kenapa kok dia dapat dipakai untuk menyatakan nubuatan, dan nubuatan itu terjadi, dan tadi saya jawab bahwa nubuatan itu berasal dari Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang relevan dan saya akan menjawab itu, ya kan? Dari mana Anda mengatakan bahwasanya Kayapas itu orang jahat? Ya karena tadi abang yang menunjukkan ayat-ayat itu kan, dia berunding kan. Nah, berarti Tuhan memberikan wahyu kepada orang jahat gitu. Nah, bukan wahyu, itu nubuatan dibilang kan. Ya, nubuatan itu kan wahyu, ilham. Itu kan ilham. Ya, nubuatan. Jadi tidak serta-merta begini Bang Suma. Orang jahat pun Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan nubuatannya, menyatakan maksudnya. Salah satu contoh dalam perjanjian lama itu kalau abang lihat dalam Bilangan 22 ayat 4 itu Bileam, Bang Zuma. Bileam itu bukan nabi yang setia, tetapi justru Allah itu membuat ucapannya itu adalah nubuatan yang benar, terjadi sesuai dengan apa yang dia nubuatkan. Nah, dari sini Bang Suma, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama bahwa di sini menunjukkan bahwa Allah itu Allah berdaulat. Dia bisa pakai apa saja, bahkan musuh dia bisa pakai untuk menyatakan atau menggenapi rencananya. Berarti dengan kata lain Anda menuduh Tuhan bekerja sama dengan orang jahat gitu. Bukan bekerja sama dalam teologi Kristen itu. Lalu Bang apa Suma. itu? Dalam Anda sekali Bang Suma. Saudara membaca bagaimana dalil Kayapas berbicara bukan dari dirinya. Anda mengatakan dari Tuhan. Kayapas berbicara dari Tuhan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga. Caranya bagaimana? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Apakah enggak bertentangan dengan perintah Tuhan dalam Keluaran 23? Saksi dusta, kesaksian palsu. Dulu Bang Suma. Bang Zuma harus membedakan dulu Bang Suma. Tadi saya kasih contoh Yudas itu. Yudas itu kan dia rencananya jahat kan, tapi justru rencana jahatnya itu Tuhan pakai dengan menyatakan atau menggenapi rencana Tuhan untuk kebaikan, penebusan. Ini persis sama. Kayafas itu dia ingin membunuh Yesus demi politik ya, tetapi kita lihat di situ bahwa justru Tuhan pakai ucapannya itu untuk menubuatkan tentang penebusan Kristus yang tadi Abang Suma tanya. Dengan cara tipu daya. Jadi orang yang berbuat tidak baik itu dia tanggung jawab atas apa yang dia buat, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bang Suma kalau Bang Suma percaya. Gitu. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Oh, logiknya tidak begitu Bang Suma. Loh, bagaimana ceritanya? Kenapa Anda ingkar? Anda tadi yang mengatakan bahwa Tuhan memakai orang jahat untuk menyelamatkan diri Anda. Berarti orang jahat ini berjasa terhadap Anda. Bang Zuma, orang mereka-rekakan yang jahat, ada ayatnya, ya, tapi Tuhan rubah itu memakai untuk kebaikan banyak orang. Berarti bisa jadi Yusuf, Bang Zuma. Bisa jadi kejahatan itu yang dilakukan oleh orang adalah sebuah kebaikan, gitu maksudnya. Saya kasih contoh saja Bang Zuma. Saya kasih contoh real. Gimana ini? Bahkan saya pakai Bang Zuma sebagai objek. Contoh ya, saya contoh ya, tidak berarti betul ya. Bang Zuma membuat polemik
melintir ayat-ayat Alkitab, tetapi Tuhan bisa pakai itu Anda untuk yang apa? melintir, Untuk memacu bukan orang saya. Kristen menggali lebih dalam ke dalam firman Tuhan. Jadi apa Ya, mereka sekarang- katakan yang jahat untuk sekarang menyembah begini, Kristen? sekarang begini. Tuhan pakai itu Menu- untuk umat Tuhan itu dipacu untuk menggali, belajar tentang Menurut firman saudara, Tuhan. Begitu Bang menurut Suma saudara, prinsipnya. apa yang dilakukan oleh Imam Kayapas ini, apakah benar di hadapan Tuhan? Ya, dia menyatakan nubuatan itu benar, tetapi tindakan Saya ulang moralnya lagi. itu tidak benar. Saya ulang lagi. Tapi Apakah yang kita sudah dilakukan ulang Kayapas prinsipnya. ini benar di hadapan Tuhan? Yang mana? Yang dilakukan yang mana? Tipu muslihat. Kalau abang tanya, apakah nubuatan ini benar? Ya benar karena terjadi dan itu saya bilang Apakah Tuhan yang dilakukan oleh Kayapas itu menggerakkan benar di dia hadapan untuk Tuhan? Nubuatan itu. Tetapi Apakah jika Anda benar tanya perbuatan dia dalam hal ini dia bersekongkol juga untuk menanya, ya itu tidak benar. Gitu. Tapi bukankah itu perintah Tuhan? Nah, Anda membedakan dulu. Iya. Makanya saya bertanya, apakah yang membisikkan Kayapas ini Tuhan atau iblis? Ya, jawaban saya tadi. Tuhan mengajarkan melakukan tipu muslihat, begitu? Oh, enggak begitu. Nah, berarti iblis. Ini karena Anda tidak pakai logik. Loh, justru kita main logika ini dari tadi. Anda yang mengatakan, saudara mengatakan bahwa Kayapas bernubuat dari Tuhan. Nubuatan itu betul karena Tuhan yang menggerakkan dia untuk menyatakan. Berarti Lah, terus Anda tanya yang nggak benar, yang nggak beres pada Kayapas itu apa? Apakah perbuatan persengkokolan dia yang jahat? Itu enggak betul, jelas. nah, berarti Tuhan bersekongkol dengan kejahatan untuk menyelamatkan Kristen, begitu? Itu justru menyatakan kedaulatan Tuhan. Dia bisa pakai apa saja. Iya. Berarti Anda sudah Bahkan menjawabnya dengan kata lain, Anda sudah menjawabnya iya. Mungkin abang semua bisa survei atau orang-orang yang menonton bisa survei. Kadang orang itu susah dibantu, susah itu ditolong oleh orang-orang yang musuhnya dia. Nah, begitulah cara kerja Tuhan, Bang. Ya, artinya Tuhan melanggar perintah sendiri untuk jangan Tidak. kemudian Logiknya dari melakukan. mana, Bang Suma? Anda mengatakan begitu. Itu Kan Tuhan melarang jangan berbuat. tidak bisa menarik satu kesimpulan logis yang begitu, Bang Suma. Keluaran 23 itu mau dihapus. Mau dihapus. Ya, Keluaran 23 cara membaca apa kaitannya dengan, makanya tadi saya bilang relevansinya dengan Ada perintah di Keluaran 23 itu, ada perintah sangat jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, terus kenapa Yesus orang benar ini dibunuh? maka orang yang melakukan Yesus dia akan mendapat ganjarannya itu nanti kan. Gitu. Gimana yang betul? Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Topik lain saja Bang Suma. Saya prihatin ya, Bang Suma angkat topik ini mudah dipatahkan Bang Suma. Anda nggak bisa Cari mematahkan topik ternyata. yang Buktinya Anda kelabakan untuk membahas ini. Di sisi lain Anda mengatakan Tuhan yang bernubuat kepada Kayapas. Di sisi lain Anda menyalahkan keadaan Kayapas yang melakukan dusta. Di sisi lain Anda membenarkan dusta demi keselamatan Anda. Tapi Anda membantah dalil Keluaran 23. Tuhan melarang orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu. Mana yang betul? Iya. Iya, Kalau apa? kesaksian palsu itu berasal dari keinginan Iblis. jahatnya. Tetapi yang tadi saya Iblis. bilang nubuatan itu Tuhan memakai dia, menggerakkan dia untuk Berarti Tuhan sendiri yang melanggar perintahnya jangan bersaksi dusta. Oh, iya. Tapi Tuhan menyuruh bersaksi dusta gitu. begitu. Jadi bagaimana? Dari tadi kita ngobrol, Anda sudah langgar beberapa hukum logika. Kalau saya mau Wih, politis, Anda yang tapi ya melanggar sudah. hukum logika. Tuhan melarang jangan berdusta. Tidak. Sekarang retorika apakah Tuhan melanggar ketika dia mengatakan jangan kau berdusta, tapi dia yang mengajarkan orang berdusta? Ayo, salah itu. Loh, kok jadi salah? Orang berakal tidak
Peliti menyala Kalau dengan saya baik. kalau saya menilai yang membisikkan Kayapas membunuh Yesus itu iblis. Itu baru betul. Oh tidak, tidak. Kalau yang membunuh, ya jelas. Apa? Membunuh apa? Tapi Apa? kalau dia Bukankah mengatakan mereka membunuh perbuatan karena kesaksian palsu? Gimana ceritanya? Gini ya, dari tadi itu ayat berapa yang ini? Jadi dengarkan dulu Bang Suma, jangan pinter-pinter begitu Bang Suma. Kok jadi saya yang memelintir, saya yang kasih data, saya yang sajikan materi. Anda bilang saya pelintir. Yang memelintir ente, saudara. Ente yang melilit lidah. Tuhan mengatakan Ini. jangan kau berdusta. Jadi cuman itu saja Bang Suma. Itu kan kalau orang waras nonton, dia udah tahu mana yang masuk logik, mana yang Betul cuman itu, betul. ngomong. Betul, kalau orang waras ya pasti tahu. Ya Anda sendiri waras nggak? Kalau itu orang yang mabuk-mabuk agama. Gimana ini? Ya, Kok kenapa jadi curhat abangku? Kalau kita lihat kondisi yang ada, Yesus itu dibunuh ya oleh karena kesaksian palsu dan tipu muslihat. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang menghendaki tapi iblis. Jadi yang datang kepada Kayapas mengatakan Yesus harus dibunuh untuk bangsa Israel demi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Roma, itu iblis bukan Tuhan. Gini, saya mengajarin Bang Suma, kita jangan seperti cara itu. Kita baca ayatnya biar Bang Suma mau tanya bagian mana. Bagus, silakan Anda baca. Ayat 49 sampai 51 ya. Silakan. Tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa kamu lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa itu ikut binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia berbuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Poin pertanyaan Bang Suma kan di ayat ke-25 bagian terakhir kan, dia akan bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu kan. Nah, terus pertanyaannya, apakah nubuatan itu berasal dari Tuhan atau dari siapa? Saya jawab berasal dari Tuhan. Oke, berasal dari Tuhan. Anda yakin? Ya. Oke, dengarkan saya. Saya sudah menjelaskan tapi Anda memaksa. Jangan Anda nanti lari dari pernyataan saudara. Berarti jika itu Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Betul? Harus mati, ya jelas. Dan itu penubuatannya. Tunggu. Untuk bangsa itu yang dimaksud di sini bangsa siapa? Ya bangsa Israel yang. Bangsa Israel ya. Penubuatannya dari Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa Israel ya. Betul? Ya, betul. Tolong tunjukkan nubuatan dari Tuhan melalui Kayapas. Yesus mati untuk orang-orang Kristen, Katolik, Roma, Belanda, Indonesia. Silakan. Baik. Silakan. Roma pasal 9 di situ dikatakan Imam Kayapas yang bernubuat, jangan Paulus. Jangan Anda loncat. Jangan jilat ludah sendiri. Jangan ludah Anda jilat lagi. Ketika Kayapas bernubuat, Anda harus menerima nubuatan itu. Bahwasanya Kayapas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Belanda, bukan untuk bangsa Indonesia. Ya silakan Anda baca selanjutnya. Baca selanjutnya dari nubuatan itu. Kitab dari Kejadian. Kenapa larinya kemana-mana? Ini berbicara mengenai nubuat Kayapas. Nubuat Kayapas. Kenapa lari ke Paulus? Kenapa ke Paulus?
Ada nubuat, Paulus juga. Paulus juga bernubuat gitu. Saya bilang tadi. Alamak. Saya bilang bahwa orang Kristen itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Sekarang Imam Kayafas bernubuat katanya dari Tuhan. Kenapa sekarang Anda nggak percaya? Ayo. lepas dari Kenapa sekarang Anda tidak percaya? Tadi Anda memaksakan itu Imam Kayafas bernubuat dari Tuhan. Sekarang ketika nubuatannya hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda menangis? Mana nubuatan Kayafas? Mana nubuatan Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk seluruh bangsa? Mana? Harus mati untuk seluruh. Ada. Ada dari Kayafas nubuatan begitu. Kenapa jadi Roma, Cahayu? Kenapa larinya ke Roma, Cahayu? Yang menjadi eksekutor, sabar, yang menjadi eksekutor penyaliban itu Kayafas dan krunya. Kenapa jadi Roma Anda bawa? Kenapa iya? Hei saudara, Roma, Paulus mulai menulis itu di tahun 48. Kebanyakan tulisannya ditulis di tahun 52. Masakan Paulus bernubuat duluan terjadi baru bernubuat. Alamak. Saudaraku, jangan memperbodoh diri. Kalau poin ini saya pikir poin ini saya sudah jelaskan. Anda terima apa yang Anda jelaskan? Tidak ada yang Anda jelaskan di sini. Anda cuma melakukan penipuan terhadap diri Anda sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda hanya menipu diri Anda sendiri, saudaraku. Di saat saya mencoba untuk mengeluarkan Anda dari lingkaran itu, Anda bertahan, itu dari Tuhan. Oke, kalau begitu Anda harus percaya bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel tok. Kenapa kembali lari ke Roma? Ya, karena pemahaman Anda itu bangsa Israel yang dimaksud bangsa Israel secara ini letter leg, kamu membaca secara leg. Lalu harus seperti apa lagi? Memang ada bangsa Israel lain. Bangsa keturunan Abraham itu yang Israel secara rohani itu orang Kristen, Bang Suma. Ya Allah ya Karim, sungguh benar firman-Mu ya Allah. Dengan orang-orang ini saya berhadapan. Ya Allah ya Karim. Ya sudah, Bang Suma, saya pikir kita sudah saya sudah menjawabnya. Ya tidak mungkin Anda percayalah karena Anda saya percaya kepada apa yang tertulis. Anda kan membuat polemik ayat-ayat Alkitab. Kok jadi saya bikin polemik, teman-teman? Terima atau tidak terima, saya sudah menjelaskan. Saya pikir begitu saja, Bang Suma ya. Oke, saudara, thank you. Makasih banyak. Ya Allah ya Karim. Al-Quran menarasikan kepada kami, pemahiril kafirina amhilhum ruwaida. Beri kesempatan mereka berumur panjang, kata Allah. Berikan kesempatan mereka untuk menikmati bumi ini, surga di bumi ini. Karena kesenangan mereka hanya di bumi ini. Biarkanlah mereka bersenang-senang sejenak. Amhilhum ruwaida, kata Allah. Karena setelah kematian mereka akan di neraka jahanam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Karim. Ini kesesatan yang nyata gitu. Oke, silakan saudara Ronde, silakan. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Halo abangku yang pakai jas warna pink, buka kameranya dong. Halo bang. Hei! Semangat malam, saudara Alexander. Buka kamera, abang.
Halo, Alexander. Masalah generasi. Jadi teman-teman sekalian, mereka ini cuman imani saja, percaya saja. Mereka tidak pernah mengkaji Bible mereka sendiri. Mereka hanya asik dengan prosesi keagamaan, Natalan, dengar musik gitu, makan babi, tidak bersunat, alkohol, tanpa mereka mau belajar tentang Bible. Nah, inilah mereka. Halo, dari sekte mana Bang? Penuh kepalsuan. Ya Bang, dari agama kita Kristen Bang. Oke, saudaraku. Saudara bisa membantu rekan kita tadi itu, saya yakin beliau masih ada di bawah, untuk meluruskan apakah benar Kayapas bernubuat tentang kematian Yesus itu dari Tuhan atau dari iblis. Silakan. Gini Bang. Siap. Nah, aku mulai dari semalam mengikuti terus istilahnya Komala Bang ini kan. Oke, makasih. Jadi saran dari saya Bang, kalau untuk tentang agama ini Bang, kalau terus nanti kita bahas-bahas kayak gini Bang, nanti jadi masalah jadinya nih Bang. Bisa kita nanti istilahnya bisa perang saudara Bang. Oh jangan. Karena di dalam agama ini kalau menurut saya itulah Bang, karena gini Bang, banyak juga saya perhatikan mungkin kalau kita ini sebagai manusia, kita jamin Bang, kita itu murni tidak mempunyai dosa. Kita aja sebelum lahir kita udah punya dosa Bang. Jadi, waduh, itu konsep yang salah. Sebelum lahir, belum lahir sudah punya dosa. Gimana ceritanya Bang? Ini agama apa ini yang mengajarkan begitu? Itulah dulu Bang. Nah itulah yang diperangi, harus diperangi kebodohan-kebodohan begitulah yang harus diperangi Bung. Kita memerangi kebodohan. Bilang loh. Ya Anda mengatakan bahwa enggak. Sebelum lahir Anda katakan kita sudah berdosa. Bagaimana ceritanya? Itu sudah berdosa Bang. Bagaimana ceritanya kita berdosa? Kita belum ada, kok kita sudah berdosa. Di mana logikanya? Kita belum ada. Sesudah apa? Adam dengan Hawa Bang. Adam lagi dibawa-bawa, fitnah lagi Adam. Ini udah berdosa Bang. Jadi kenapa jadinya memfitnah Adam? Jangan menambah lagi. Jangan kita bahas-bahas agama orang. Jangan kita. Nah ini harus dibahas karena agama Anda itu agama Syiar. Misinya mengkristenkan seluruh Indonesia. Itu kan bayangkan kalau seluruh Indonesia didoktrin sebelum lahir sudah punya dosa. Bayangkan itu. Berapa banyak orang dibodohi oleh kalian jadinya kan? Di mana ada dalilnya orang lahir bawa dosa? Maka justru kami menyadarkan kalian, saudara-saudara kami Kristen, tidak usah lakukan kristenisasi karena orang Islam itu orang-orang berakal. Percuma. Kalian kalau mau kristenisasi di sana, di negara-negara yang ateis, di negara-negara yang pemakan babi yang tidak bersunat, ke situlah kalian sesama penyembah banyak dewa. Di Indonesia kalian berat. Karena kenapa ketika kita membahas begini kita dilarang, jangan bahas-bahas agama. Maksudnya apa? Jangan bahas-bahas agama. Adinda Juma, jangan kayak perempuan mulutnya gitu dia. Oke, silakan Anda tanggapi tema ini, silakan. Dari Katolik kah atau Protestan? Halo? 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 Takut sama kalian mau debat, kalian penjarakan semua gitu dia. Karena kalian berbicara tidak sesuai dengan bukan gini. Coba bisa kita diskusi bagus. Boleh. Oke, kalau bisa yang seperti coba sebutkan, kami tidak akan mau mempidanakan siapa yang debat dengan saya. Coba biar saya bukan kami yang menangkap.
polisi kita yang menangkap, bukan kami. Coba aku tanya Saya- samamu, di mana ini, ada ini. si Muhammad itu di Saya- sunnah di Al-Quran? Coba tunjukkan Saya sama saya ini- ayatnya di mana saya saya ini menjadi dilaporkan walaf. Coba tunjukkan. pihak Jangan kalian. takut, jangan takut. Tunjukkan sama saya di mana di Al-Quran bahwasanya si Muhammad itu sunnah. Coba tunjukkan ayatnya. di Tidak mana. ada, tidak ada. Terus apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganmu? Coba. Apa urusannya? Apa urgensinya dengan agamamu? Coba, apa hubungannya coba dengan agamamu itu? Sementara kami membahas tentang penyaliban itu ada hubungannya dengan agama kami. Nabi Muhammad sunat tidak disunat. Faktanya kami umatnya bersunat. Ya kalian Yesus disunat, Tuhan kalian disunat, kalian tidak bersunat. Kan sakit jiwa. Halo, semangat malam. Jangan merokok. Gelap Bang. Bang Juma di luar. Kena Udah teguran. dibuang baru pas Oke. begitu tadi. Oke, ternyata abangku ini berdusta, dibilangnya baru mau dibaptis. Ternyata sudah Kristen dari lahir. Gimana abang ini? Kemarin abang kan bilang baru mau dibaptis. Tuh, itulah kan kemarin pesan ke saya pas turun naik lagi ya Bang ya gitu. Nggak ada kita masalah ngomong dibaptis. Salah itu. Salah orang ya? Saya yang naik 2 hari kemarin. Oh iya, sorry, Iya, saya yang saya naik 2 pikir hari kemarin. saya Terakhir salah orang. diturunkan, Inilah. nanti Nah, inilah buruknya kalau kita belum Kan- lihat wajahnya, seketika itu kita bilang siapakah engkau Tuhan? Nah ini yang nggak bagus. Harus jelas dulu apakah betul abang kita yang kemarin atau bukan. Jangan langsung bilang menuduh tapi tidak ada fakta, kan gitu bang. Sorry, maaf. Silakan. Iya, terakhir saya diturunkan kan ngomong nanti naik lagi ya Bang kan gitu waktu itu. Oh iya, sorry. Masalahnya gelap, hanya Saya- berupa cahaya dan suara. Ya, silakan. Di belakang lagi bakar-bakar kayak bikin musim hujan nih Jawa Barat jadi bikin api Perapian. gitu. Iya, siap. Iya. Mau bertanya sedikit dulu Bang Juma. Oke, Bang Juma silakan. itu kan memang baru 3 kali inilah kita naik, saya hitung-hitung sih. Kalau yang lain sih kayak apologet Muslim yang udah kesohor lah, kayak yang lain begitu naik udah tahu kita. Nah, maksud saya gini, setelah sekian lama Bang Juma membaca Alkitab itu dan mungkin ya memang menghafal bagi Kristen tidak begitu perlu ya, tapi memaknai dengan penuh hikmat. Waduh. Nggak perlu menghafal-hafal gitu loh. Waduh. Iya. Bagaimana caranya Anda memahami kitab Anda kalau Anda tidak menyimpan di dalam kepala? Itu gimana ceritanya, Pak? Coba. Iya, maksudnya menghafal secara letter Bang Juma. Kalau Orang menghafal letterlet, itu, Bang, orang menghafal itu apalagi pakai akal, berarti dia menghafalkan kata per kata itu karena dia bisa memaknai. Karena kita bukan burung beo. Burung beo itu bisa berbicara tapi dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Manusia dengan akalnya ketika dia bisa menuturkan perkataan, sama seperti sekarang ini saya berbicara. Saya hafal ucapan saya karena saya memaknai, sudah mengetahui makna daripada pembahasan yang saya lontarkan dari mulut saya. Sementara kalian kalau mau berbicara mengenai akidah kalian, agama kalian, kalian harus cari dulu yang mana. Setelah kalian baca, kalian akal-akalin. Kenapa Jadi, diakal-akalin? gini. Karena memang dari dasarnya tidak memahami, tidak ada di otak. Gini. Gitu loh, Bang. maksud kita gini Bang Juma. Contoh, Ya. jikalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Artinya tidak menjahat kejahatan dengan kejahatan. Maksud saya kan menghafal itu tertulis di ayat mana. Kalau misalkan kita bukan pemuka agama atau apologet kan tidak perlu banget. Tapi yang Tapi jelas Anda orang salah, Bangku. Inilah kelirunya Kristen, karena data-data yang sok paten dipakai. Anda tahu nggak, sebelum ayat itu ada, yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah colok mata. Sebelum menjalankan itu, kasihi musuhmu. Jika kau diperintahkan jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil.
Kalau ada yang minta kepadamu, berikanlah kepadanya. Kamu mendengar, kasihilah musuhmu. Tapi aku mengajarkan kepadamu, berdoalah kepada dia yang membencimu, dan seterusnya. Itu aja yang dipakai. Jika ada yang nampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Itu yang dipakai. Tidak dipakai di atas sebelumnya. Kalau kau memandang wanita dan kau mengingini di dalam hatimu, maka cungkilah matamu. Bisa nggak Kristen praktekkan itu? Nggak bisa. Padahal itu rangkaian dari ayat itu. Cuman dipakai yang Ini enak-enak Bang doang. Juma, kita Silakan. kan Kristen itu kan setelah kedatangan Yesus, tentu Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Kristen itu pengikut Yesus. Maksud saya gini Bang Juma, menghafal-hafal sampai harus tertulis di ayat mana, kalau kita hanya jemaat biasa mungkin tidak perlu banget. Tapi mungkin kalau apologet, baik apologet Muslim maupun Kristen, karena mereka menjawab, membela, mengcounter iman, ya itu hal wajar. Maksud saya kayak gini, sama aja kita ngomong beriman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kira-kira begitu maksud saya. Ini kan kita bukan apologet, tapi ngertilah agama baik Kristen dan ngerti agama Islam sedikit-sedikit. Cuma kalau kayak saya, ya memang karena Bang Juma juga kan selalu membahas Alkitab. Seandainya membahas Al-Quran, saya juga mungkin bertanya. Tapi hanya bertanya, enggak bakal mau mengkanter balik karena bukan iman saya. Karena apa? Iman itu yang nggak boleh tawar-menawar, hanya pilihan gitu loh. Kita bebas memilih agama. Itu Sekarang makanya saya kalau naik. Sekarang yang Ya. Anda pilih iman dengan dirangkaikan dengan perbuatan. Anda pilih mana? Iman tanpa akal. Iman tanpa akal dengan iman dengan perbuatan. Anda pilih mana? Ya tentu kan kita kan kalau beriman itu tanpa perbuatan yang jelas tertulis di Joshua itu pada hakikatnya mati. Oke. Gitu loh. Kalau Jadi iman kita tanpa berarti iman perbuatan dan berbuat. adalah iman tanpa perbuatan Mati. adalah hakikatnya mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Kalau udah beriman dan berbuat berarti dia berakal. Oke, baik. Kita buktikan, Pak ya. Yang lahir dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Ya tentu kalau yang lahir dari rahim Maria ya jelaslah itu daging. Kalau di anu itu Manusia atau Tuhan? Di terjemahan yang terdahulu dia firman jadi daging, sekarang firman jadi manusia, sama aja kedagingan itu adalah manusia. Oke, jadi nggak usah dijelaskan kalau sama. Jadi Maria melahirkan manusia kan? Betul. Anda menuhankan manusia. Ya kalau kita mulai dari bahas melahirkan manusia, ya kita bilang manusia Yesus. Berarti Tapi sekaligus kan dia- berarti saudara menuhankan manusia kan? Jangan letter-let dibahas satu ayat. Loh, Maksudnya, tadi katanya inilah celakanya kalau Anda mengatakan iman dengan perbuatan. Tapi kalau tidak berakal, apa gunanya? Anda beriman, Ya, Anda karena percaya, Anda percaya ini pulpen. Iya kan? Karena Anda melihatnya. Tapi kalau saya katakan ini bukan pulpen, ini adalah beras, nasi. Ya berarti iman Anda itu salah kalau Anda mengatakan ini adalah bukan pulpen. Nah, sama ketika yang dikatakan iman itu kan percaya. Kalau percaya toh tanpa akal itu apa namanya? Anda percaya ini adalah sepatu, tapi tidak pakai akal. Maka Anda percaya ini sepatu karena nggak pakai akal. Maria melahirkan manusia, lalu Anda percaya dia Tuhan. Ya Anda tetap aja menuhankannya meskipun dia manusia. Karena Anda cuma menggunakan iman. Perbuatan Anda. Bang Juma, sebelum Bang Juma menyebutkan Maria melahirkan manusia dan saya iakan, apakah Alkitab memang sudah dipahami dan dibaca keseluruhannya bahwa Saya itu donatur, benar-benar keilahan? Nah, Paham? Yesus dua natur. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau dirinya dua natur? Itu kan iman kalian yang Nggak buta. mungkin. Di mana Yesus mengatakan dia mungkin, dua kan? natur? Nggak mungkin kan, sesuai permintaan Bang Juma harus dituliskan sesuai permintaan Bang Inilah Juma. yang Sudah. saya katakan iman buta. Anda mengatakan ini dua natur.
Apa dua naturnya ini? Sementara nyata-nyata ini cuma polpen. Anda mengatakan, oh enggak, dia 100% polpen dan 100% pisang. Maria melahirkan 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu berarti iman buta. Itu yang saya katakan. Cuma enggak kan kalau sebagian apologet Muslim, benar-benar Muslim itu katanya mengikuti Yesus, ya walaupun itu salah ngomong, mungkin Isa maksudnya, kurang tahu. Makanya saya benar-benar banyak apologet Muslim, benar-benar mereka pengikut Yesus yang sejati. Maksud saya termasuk sunat, termasuk apa segala macam lah, Tuhan itu satu, esa gitu, mengutik-ngutik di Alkitab. Maksud saya sebenarnya Bang Juma ini percaya enggak Yesus itu Mesias? Binatur. Percaya. Kok Mesias kok dua natur? Itu ilmu Kristen itu, Pak, untuk dipakai nipu orang. Di mana Yesus itu dua natur? Di mana? Kalau yang dua natur itu Hercules, Krishna, Apis, Zeus. Itu dua natur itu. Satu manusia, di saat yang lain dia adalah dewa. Yesus enggak. Yesus Jadi, tetap manusia, dimanapun Yesus berada dia tetap manusia, nggak pernah berubah menjadi kucing, menjadi ayam, apalagi menjadi Tuhan. di saat Yesus bisa menghidupkan orang mati, mencelitkan orang mata orang buta, itu apa itu kuasa? Di saat Yesus menghidupkan orang mati, baca kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku adalah semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu juga yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Kesaksiannya, dia utusan Tuhan. Mana dua naturnya? Ternyata dia cuma utusan. Yesus nggak percaya, cuma nggak percaya Yesus punya kuasa di langit dan di bumi. Loh, di mana Yesus mengatakan kuasa langit dan bumi? Kalau Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mengatakan berkuasa langit dan bumi itu iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Yesus, kalau kau menuhankan aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis, Pak, yang mengaku memiliki kuasa. Yesus tidak. Jadi iblisnya datang memakai nama Yesus, lalu Anda anggap itu adalah anak Maria, padahal itu bukan. Terus gimana tanggapan Juma tentang perkataan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya Filipus itu? Hai, Mungkin Juma nggak usah saya jelaskan, udah tahu mungkin iya, siapa iya. muridnya, ya. Sudah sekian lama engkau bersama aku dengan Filipus, tapi Ya, kenapa betul. kau masih saja blow on? Kau masih saja bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Kenapa kau masih minta aku tunjukkan? Sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Jangan Bapa. dulu. Siapa yang mendengarkan aku, dia sudah mendengarkan Bapa. Kenapa? Karena aku melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa. Karena aku mengucapkan segala sesuatu yang difirmankan Bapa kepadaku. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang mendengarkan suaraku, sama mendengar suaranya Bapa. Siapa yang melihat pekerjaanku, sama melihat pekerjaan Bapa. Yohanes 3 nomor 34. Sebab Yohanes 4 nomor 34, sebab makananku adalah melakukan segala apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Siapa melihat aku, sama melihat Bapa. Jangan lagi kau minta tunjukkan Bapa itu, blow on. Nah, itu kata Yesus. Jangan diplesetkan, nggak ada Saya tidak pohon-pohonnya itu. Iya, maksudnya kamu kok minta lagi, kan kamu tolol itu namanya. Kau sudah tahu Bapa itu bukan makhluk, kau minta aku tunjukkan. Kau sudah tahu Bapa itu bukan manusia, kau minta aku tunjukkan. Padahal kamu sudah lama sama aku. Kau lihat aku berdoa bersungguh-sungguh. Kau lihat aku sujud kepada Bapa meskipun tak ada. Kalau kau lihat saya, itu sama halnya kau lihat Bapa. Karena saya melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Kalau kau melihat saya, mendengar saya, sama halnya kau mendengar Bapa. Itu maksudnya, Pak.
Iya, ntar dulu. Kita simpelkan dulu bahasanya. Tadi kan jangan ada blow-onnya lah. Nanti penonton kan dikiranya benar ada kayak gitu. Maksud saya gini, di saat Filipus itu bertanya, menunjukkan Bapa itu kepada Yesus, Yesus menjawab, melihat aku telah sama dengan melihat Bapa. Itulah istilahnya, simpelnya, biar gampang dicerna. Berarti nalar kita kalau melihat Bapa di sorga, melihat Yesus sama aja melihat Bapa di sorga. Di nalar kita apa itu? Apakah Yesus itu bukan Allah itu sendiri, firman yang jadi manusia? Bukan. Coba Anda baca data nomor Yohanes 7 nomor 28. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Bapak enggak paham itu? Kau mengenal aku memang dari ujung rambut sampai ujung kepala, kau mengenalku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Maksudnya Anda nggak paham. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapak, berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapak gitu. Netein Yesus sama dengan netein Bapak. Menyunat Yesus sama dengan nyunat Bapak gitu. Itu maksudnya. Tadi kan kita udah sepakat Yesus itu manusia, sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Mana yang ilahinya? disunat manusianya. Mana ilahinya? Nggak mungkin dia berani bilang melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Kalau dia bukan dari Allah itu. Kan sudah Yesus mengatakan itu, kamu mengenal aku. Ini aku lihat Yesus nih, aku kenal Yesus. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak mengenal Dia yang Bapa itu. Berarti ketika aku melihat Yesus, aku tidak melihat Bapa. Yang maksud daripada melihat Dia itu adalah ajarannya. Sebab apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang kau lihat aku mengerjakan, Itu udah benar sekali. Nah, terus? Itu udah benar sekali, utusan benar. Nah, utusan. Raja, iya, di atas segala raja. Kok raja apa Nabi, dia, Pak? iya. Jadi RT aja nggak pernah. Raja di atas segala raja. Bagaimana Anda mengatakan dia raja sementara jadi RT aja? Kagak. Raja itu Daud, Salomo, itu raja. Yesus raja di mana? Di atas segala raja malah. Alamak. King of the king, raja di atas segala Ini raja. Luga Tambunan Guru di juga atas ini segala ternyata. guru, Tuhan di atas segala Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ya sudahlah Bapak, itu iman Bapak. Kan Silakan memang aja. iya. Iya di mana? Masa ada raja dibunuh sama manusia? Apa raja singa? Aneh-aneh aja. Jangan bawa doktrin ke saya, jangan. Ini bukan gereja. King of King, jadi RT aja nggak pernah. Halo, selamat malam. Malam juga. Buka kameranya, Bang. Oh iya, sebentar. Yuk, raja kerajaannya nggak ada, mimpi, raja palsu. Jadi RT aja nggak pernah. Oh, jadi raja, dia raja lagi ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya. Sudah lihat tema saya dari tadi? Sudah. Kayapas dapat bisikan dari mana? Sampai dia bernubuat Yesus harus mati. Dari Tuhan atau dari iblis? Oh, begini, Bang Zuma. Saya Iya. bacakan dulu lah. Ya. Di Yohanes 11 ayat Yohanes 11 di latar belakang itu Yohanes 11 ayat 40 ya. Yohanes 11 ayat 45. Oke. 45-nya. Oke. Iya, ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang ini membuat banyak mukjizat?
apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bang Juma ngambilnya itu di ayat berikutnya ini ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, ayat ini merangkan begini, Bang Zuma. Seperti apapun niat jahat orang, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ambil ayatnya, Mazmur 76 ayat 10 ya. Mazmur 76 ayat 10 mengatakan begini. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau berikat pinggangkan. Nah, ayat ini merangkan begini, Bang Zuma. Kalaupun manusia itu mempunyai niat jahat, amarah manusia itu amarah manusia itu, walaupun itu niat jahat, berlatar belakang seperti Kayafas, dianya merasa cemburu karena rakyat Yahudi mengikut Yesus, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sama seperti Firaun. Walaupun Firaun berniat jahat terhadap bangsa Israel, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga melalui niat jahatnya Firaun, Tuhan menjadi apa? Membuat mujizat bagi bangsa Israel. Itu jawaban saya Bang Zuma. Jadi dengan kematian Kristus, justru dengan niat jahatnya Kayafas, itu menjadi kemuliaan bagi Yesus dengan Tuhan. Itu jawaban saya. Oh, jadi Tuhan Anda mulia dengan kejahatan ya? Dia bisa mengubah rencana jahat manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya. Iya. Berarti boleh dong orang Kristen menjadi jahat? Begini, kalau itu memang pilihannya orang Kristen, entah orang siapapun, kalau memang itu pilihannya, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Contoh. Kalau misalnya ada yang ngebakar gereja atau membuat menghambat orang beribadah, ya, itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Itu menjadi ujian bagi orang Kristen, uji kesabarannya, apakah mereka sabar menghadapi pencobaan itu atau tidak. Dengan cara itu membuktikan bahwa iman mereka tidak berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan kedekatan mereka kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Juma. Kenapa Anda, gimana cara ngomong kayak rujak, Abang? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya begini. Sabar dulu. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia menambah kemuliaan Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau begitu mari kita jahat aja supaya Tuhan semakin mulia. Ini permasalahannya bukan Anda memutarbalikkan keadaan. Yang saya pertanyakan, siapa yang memberikan bisikan kepada Kayafas agar membunuh orang benar? Oh, baik. Siapa yang membisikkan? Otomatis Bang Juma udah baca itu di ayat di mana? Di sebentar ya. Di ayat di Yohanes 11 itu. Yohanes 11 ayat berapa? 45. 55. Ya. Iya, di ayat 51. 45. Sebentar, di ayat 45 itu. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Atas dasar banyak orang inilah, jumlah orang banyak inilah yang membuat Kayafas menjadi apa? Menjadi merasa terganggu. Akhirnya muncullah dalam pikirannya imajinasi ayat di ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke. Yesus diutus oleh
Tuhan untuk dipercayai atau agar jangan dipercayai? Yesus diutus untuk dipercayai. Oke, kenapa pada saat orang banyak percaya, Tuhan malah memberikan bisikan kepada Kayafas untuk membunuh Yesus? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apalagi? Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak membisikkan, tetapi Kayafas melihat di ayat 45. Banyak Bukan, di antara orang-orang sabar. Yahudi. Jangan terlalu- Sebentar. Gantian bicara kita. 49, 50 dan 51 yang Anda baca, jangan 45. Iya, maksud saya begini. Kan dasar-dasarnya itu kan di ayat 45. Iya, banyak orang. Kalau Iya. semakin banyak orang, berarti kan semakin bagus. Tapi kenapa Tuhan justru membisikkan Kayafas untuk segera membunuh Yesus? Yang membisikkan, perhatikan, yang membisikkannya itu kan bukan Yesus. Perhatikan baik-baik di ayat 45. Iya, saya Karena tidak banyak- bilang Yesus perhatikan. maksudku. Kenapa Kayafas? Kenapa Tuhan membisikkan kemudian Kayafas agar membunuh Yesus? Kenapa? Dengarkan, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Bukan Yesus yang membisikkannya, bukan Tuhan yang membisikkannya. Perhatikan di ayat 45. Bukan Yesus memang maksud saya itu Tuhannya Yahudi. Iya, tapi Yesus bukan kan Tuhannya Tuhannya Yahudi Kristen, yang membisikkannya itu. Zuma, dengarkan baik-baik. Di ayat 45 kan dasarnya itu kan karena banyak di antara orang Yahudi yang Sudah saya datang melawat terima itu, Maria, Bang. akhirnya timbullah kesimpulan bagi mereka di ayat 48. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Bukankah itu yang ingin Tuhan inginkan? Nah, Iya atau tidak? Tadi Anda mengatakan iya. perhatikan baik-baik. Nah, maksud saya begini. Hah? Niat jahatnya itu menjadi apa? Jalan bagi Allah untuk menggenapkan rencana Tuhan. Itu maksud saya. Kenapa bisa kayak begitu, abang ini? Kok jadi Kenapa bisa? Yes. Nah, baik. Yesus Kenapa diutus? Yesus diutus agar orang percaya kepada Dia. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang percaya kepada Bapa. Semakin kemuliaan Bapa itu diagungkan. Kau percaya sama aku, kata Yesus. Kau tidak percaya kepada aku, tapi kepada Bapa. Itu kata Yesus. Nah, sekarang ketika orang semakin banyak percaya, kenapa justru Tuhan yang di atas langit turun ke bumi membisikkan Kayafas, bunuh cepat Yesus, bunuh cepat Yesus, supaya jangan banyak percaya kepadaku. Ini Bapak Elohim atau iblis? Yang jadi masalah kan orang Kayafas tidak mempercayai Yesus. Loh, tapi orang-orang banyak percaya. Nah, orang-orang banyak percaya, tetapi orang Kayafas tidak percaya. Nah, terus kenapa Tuhan membisikkan, Tuhan Elohim membisikkan supaya membunuh Yesus? Padahal Bapak misinya supaya Yesus itu agar dipercaya. Bukan Bapak Elohim yang membisikkannya itu. Lalu siapa? Lalu siapa? Niat jahatnya Kayafas itu. Ya, kan dia katakan dia berbicara bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Nah, niat jahatnya itu bisa menjadi apa? Bukan masalah niat jahat dulu. Lalu dari siapa? Dia berbicara seperti itu bahwa Yesus harus mati bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam kepala. Tahun itu dia bernubuat. Lalu dia berbicara dari siapa kalau bukan dari dirinya sendiri? Nah, baik, begini. Saya ambil analoginya ya. Saya analoginya ya. Sebentar. Saya baca Ayub. Saya ambil contoh Ayub 1 ya. Saya ambil contoh. Saya ambil Ayub 1 ya. Kan di Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis Untuk Maka menguji Ayub. pada iblis. Sebentar Bang. Nggak ada hubungannya dengan itu, Bang. Ada, nanti selesai saya baca. Dari manakah kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi, mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu Dia bertanya, minta izin mencobai. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya makin bertambah di negeri itu. Tetapi perhatikan baik-baik Bang Juma, niat jahatnya iblis. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang punyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi maksud dari ayat ini dengan Kayafas tadi, seperti apapun pilihan bebas ada di tangan Kayafas. Pilihan bebas ada di tangan iblis. Artinya, kalaupun pilihan bebas itu adalah melanggar perintah Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Bukan kemuliaan bagi Tuhan, ini ujian bagi Ayub. Kenapa jadi Tuhan yang mulia? Nah, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang apa tujuan Anda mengambil kisah Ayub ini? Anda ingin mendudukkan Yesus sama seperti Ayub? Percis seperti kayak gitu. Kalau begitu, Ayub Tuhan juga yang turun untuk menebus dosa. Dalam kapasitas yang berbeda. Lama pandai-pandainya. Ayub dicobai dalam hal kapasitas Oke. Saya ikut alur Anda. Jadi sekarang yang membisikkan Kayafas untuk membunuh Yesus ini siapa? Nah, ayat itu yang dalam Yohanes 11 ayat 50. Iblis. Perhatikan. Yang membisikkannya itu adalah kondisi politik saat itu. Kondisi politik membisik, gimana ceritanya? Hanya ada dua kandidat. Hanya ada dua, Elohim atau iblis yang membisikkan Yudas. Kok apa pula? Lama. Iblis kerjasama dengan Kayafas atau Elohim kerjasama dengan Kayafas? Sudah jadi. Kalau Elohim yang bekerja sama dengan Kayafas, berarti Elohim tidak menginginkan orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau iblis yang membisikkan Kayafas, berarti penyaliban itu adalah kerja dan rekayasa iblis. Anda pilih yang mana? Begini Bang Juna. Gimana? Sama seperti sama seperti Ayub tadi. Sudah. Firaun ya. Lagi. Iya. Firaun lagi. Salto lagi ke Firaun. Gak apa-apa. Sama seperti Firaun. Dia menjadi dimunculkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, berarti kalau ada hari ini yang mengaku Tuhan, itu semakin membuat Tuhan mulia gitu. Supaya Tuhan bisa lebih mulia, coba mulai besok Anda ngaku Tuhan seperti Firaun, supaya Tuhan semakin dimuliakan. Begini maksud saya Bang Juma, artinya seperti apapun pilihan, sama seperti Bang Juma. Bang Juma ini ditimbulkan oleh Tuhan. Tuhan gak akan maksa Bang Zuma harus percaya pada Yesus. Tetapi Bang Zuma muncul untuk menguji iman orang Kristen. Apakah tetap kuat imannya dalam Tuhan atau tidak? Bagaimana mau diuji abangku? Aturan Tuhan semua dihapus dengan matinya Yesus. Sekarang gak ada lagi ujian di Kristen. Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Apa yang diuji di Kristen? Apa yang mau diuji? Yang diuji itu adalah setiap kalimat yang keluar dari mulut Bang Zuma itu adalah ujian bagi kami. Apakah iman kami kuat atau tidak? Orang Kristen itu pewaris surga, tapi halu. Ketika orang banyak, semakin banyak percaya kepada Yesus, si Elohim kaget nih. Alamak, semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Ini nggak boleh dibiarkan. Maka turunlah kemudian sang Elohim ini membisikkan Kayafas, bunuh dia cepat. Bunuh, saya tidak mau ada orang percaya kepada Yesus. Ini yang datang ke Kayafas, iblis apa Tuhan? Baik, saya jawabnya itu pakai Kejadian 50 ayat 20 Bang Zuma. Perhatikan baik-baik. Kejadian berapa? Kejadian 50 ayat 20. Oke, silakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi
Kayafas mereka rekakan yang jahat, tetapi Ah. itu menjadi nubuat bagi umat Oke. Tuhan. Oke. Berarti yang datang kepada Kayafas ini Tuhan. Tuhan merekayasa sesuai dengan apa yang Anda katakan. Begini, seperti Begini kejadian lagi. seperti kejadian 50 ayat 20 tadi yang saya Oke. terangkan tadi, Bang Zul. Oke. Sebentar. Seperti yang kejadian 50 ayat 20 tadi yang Oke. terangkan bagaimana saudara-saudara Yusuf mereka yang jahat dengan bisikan iblis untuk mencelakakan Yusuf, tetapi itu menjadi apa? Menjadi kebaikan bagi keturunan Yakub. Begitu juga dengan Kayafas. Walaupun Aduh. Kayafas itu dibisiki oleh iblis, tetapi itu menjadi apa? Kegenapan nubuat bagi Tuhan. Itu jawaban saya. Aduh, gimana ceritanya ini Bang ya? Anda mengambil cerita Yusuf dengan penyaliban Yesus Tuhan yang Anda katakan Tuhan mati dibunuh. Itu nggak ada nyambungnya. Sekarang kalau Tuhan yang datang kepada Kayafas, berarti Tuhan yang kemudian harus datang kepada saudara-saudaranya Yusuf, membisikkan mereka untuk merencanakan kejahatan terhadap Yusuf. Kan begitu. Dalilnya ada nggak seperti itu? Kan tidak ada. Murni karena kejahatan mereka. Nah sekarang terkait dengan Yesus, semakin banyak orang percaya, paniklah Kayafas. Datanglah kemudian penolongnya membisikkan dia, bunuh saja dia, bunuh saja, supaya kamu tidak terganggu negaramu diambil sama orang Roma, bunuh saja. Baik bos. Mulai hari itu Kayafas dan tim bersepakat membunuh Yesus. Tipu muslihat, kesaksian palsu, kesepakatan untuk merencanakan pembunuhan. Iblis terlibat, tereksekusilah Yesus. Siapa yang tepuk tangan? Tuhan gitu. Hore! Orang-orang tidak jadi percaya kepada Yesus. Hore! Gitu maksudnya. Iya, karena begini, betul Oh, yang begitu. yang dibilang Bang Zuma. Saya kutip, sebentar, saya kutip Keluaran 9 ayat 16. Keluaran 9 ayat 16 mengatakan begini, Bang Zuma. Jangan dulu potong ya, ada 2 ayat nanti saya ambil. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Nah, apa hubungannya dengan munculnya Kayafas ini? Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi Tuhan menggunakan ya Kayafas, Tuhan menggunakan ahli Taurat, Tuhan menggunakan semua elemen-elemennya itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya Yesus mati untuk siapa? Untuk menebus dosa manusia. Saya minta dalilnya. Di mana Tuhan ingin membunuh Yesus, orang benar ini, agar dosa manusia ditebus. Coba. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat Lebih 10. menyakitkan lagi. Saudara, dengarkan saya. Kalau Anda jeli melihat pernyataan-pernyataan saya, Anda akan sampai kepada poin kebenarannya. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kembali ke data tadi, Yohanes 11 nomor 45 yang Anda baca. Mereka melihat orang semakin banyak percaya. Bukankah itu misi Tuhan? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Di situ sudah semakin banyak orang percaya. Terus kenapa dilenyapkan?
Nah, sama seperti begini Bang Zuma. Sama seperti begini. Banyak yang percaya, tetapi kekuatan Kayafas, kekuatan politik lebih kuat daripada kekuatan rakyat yang mempercayai Yesus. Terus kenapa jadinya orang yang mau dipercayai ini dibunuh? Kan harusnya Tuhan menolong Yesus supaya orang-orang semakin banyak percaya, tidak perlu ada penyaliban, orang semua masuk surga. Kenapa harus mengikuti kemauan iblis? Bukan. Ayo. Alasannya untuk membuktikan bahwa seberapa sifat dasar dosa itu, bahwa mereka melawan orang benar itu. Bapak, begitu besar kasih karunia Tuhan akan bumi ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya? Masuk kembali kepada Yohanes 11. Mereka melihat semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Ya Tuhan, tepuk tangan dong. Semakin banyak orang diselamatkan dong. Tapi justru kenapa dihentikan itu? Bukankah misi kedatangannya agar orang percaya kepada Yesus? Kenapa giliran banyak orang yang percaya, tiba-tiba saja Bapak menghentikan itu? Bunuh, cepat bunuh. Jangan sampai banyak orang yang percaya. Bunuh. Dibunuhlah dia. Terus muncul orang Kristen. Versinya orang Kristen adalah percaya itu bahwa Yesus mati disalib untuk dosa kita. Kenapa jadi ke sono? Orang-orang percaya semakin banyak, maka musuhnya adalah iblis. Maka yang datang kepada Kayafas bukan Tuhan, iblis. Maka penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Itu yang betul. Mau lari kemana lagi? Tapi begini, betul yang masih ada tapinya. Ini Zuma. Ya, silakan. Begini Zuma. Mengapa Tuhan izinkan Kayafas menjadi pemenang? Untuk menunjukkan itulah kualitas manusia berdosa. Bahwa kualitas manusia berdosa itu selalu melanggar perintah Tuhan. Berarti penyaliban itu pelanggaran. Dengan metode begini, dengan menyalibkan orang benar, itu menjadi apa? Jalan kemuliaan Tuhan. Tuhan lagi yang mulia. Tuhan kalah dari orang-orang kafir. Tuhan juga yang berkongko-kongko dengan mereka si kafir ini. Katanya tadi, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Oh ya? Sehingga ia menegarkan anaknya yang tunggal. Oh ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Oh ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus, kalau sudah kayak begitu, kenapa lagi dihentikan? Kau sendiri yang menganugerahkan anakmu yang tunggal. Kau sendiri yang perintahkan dibunuh. Apa Tuhan yang tidak kopla? Aduh, Pak Dokter ahli bedah ini gimana ceritanya? Tapi begitulah kesimpulan saya. Ya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan apakah konsep agama Anda itu sudah benar. Silakan Anda renungkan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Itu yang saya bisa ucapkan. Makasih, thank you saudara. Ya. Ya, belajar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Roma 5 nomor 10 ya. Benar nggak? Di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Oke, semangat malam saudara Kevin. Halo Bang Zuma, kembali lagi ya. Tadi siang kita jumpa, malam ini juga jumpa ya. Oke, silakan buka kameranya Bang. Masih sedikit pengikut gini Bang, kan harus 1000 dia kan harus bisa on cam. Bukan aku yang nggak mau ya Bang. Oke,
Ya, saya serahkan ke moderatornya aja, Bang. Kembalikan Izin ke ya moderator. moderator, izin ya, bukan aku nggak mau on cam, tapi pengikut kan belum 1000 ini. Dari sekte mana ini, Abang? Katolik, Protestan kah? Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga, Bang. Boleh Malam, buka Bang. kamera. Nggak usah didengar orang Kristen dah Bang. Gila. biar mereka datang, Abang, kita terapi kayak tadi tuh, terpukul hebat mentalnya itu, terguncang karena Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudah banyak yang percaya, dia malah dibunuh. Atau jangan-jangan Al-Quran yang betul, Al-Quran yang betul kali ya, teman-teman. Dalam cerita ini kan, bahwa mereka berupaya untuk membunuh kemudian Nabi Isa alaihissalam, tapi ternyata dengan makar yang mereka buat, Allah justru membalas makar itu. Saya belum sampai ke sana. Kalau toh kemudian Allah atau Tuhan yang datang kepada Kayapas, itulah makarnya. Tuhan membalas makar mereka sehingga mereka yang membuat tipu muslihat dan mereka menyalibkan yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu mereka juga yang menyembah apa yang mereka salib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini saudara kita ini, Pastor HT Yunus Ruben Tandilinti Mingkondong Diobela. Selamat malam. Malam. Gimana kabar puasanya tadi siang, Bang? Lancar? Nah, lancar. Lancar, oke. Sudah dengarkan tadi perbincangan saya dengan dokter ahli bedah? Belum. Oh, ini yang polemik yang muncul kemudian ketika membahas tentang Kayapas bernubuat tentang kematian Yesus. Pertanyaan muncul, ketika Kayapas bernubuat, nubuatannya ini berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis? Silakan Pak Pendeta. Ya, nubuatan itu kita harus mengerti. Nubuatan itu kan bicara tentang yang akan datang. Kalau iblis itu tidak bisa bicara akan datang karena dia bukan masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau